Coba perhatikan ya, perhatikan. Kita kalau Ya, ngomong siap. sama orang muslim pelan-pelan teman-teman. Karena orang muslim Ya, itu memang seperti ini. Jadi pelan ngomong sama mereka itu pelan banget. Anda seorang muslim. insya Allah. Seorang muslim adalah orang yang hidupnya itu ingin diatur, dikendalikan sesuai dengan menurut apa yang Muhammad perintahkan. Betul? Ya, betul. Jadi singkatnya, seorang muslim adalah orang yang memberikan hatinya supaya dikuasai, diatur, dituntun oleh seorang yang bernama Muhammad. Betul? Ya, Nah, sekarang kalau Anda betul-betul ingin menjadi seorang Islam, betul-betul menjadikan Muhammad mengendalikan hidup Anda, berarti Anda akan melakukan perintah-perintahnya. Salah satu perintah-perintah Muhammad adalah, misalnya, Anda akan pergi ke Arab, sampai Arab nyium-nyiumin batu, betul? ya, Ya. Sampai di Arab Anda akan main lempar-lemparan batu, betul? sesuai dengan ajaran tentunya. Iya. Lalu di sana pun ada orang misalnya dagang kencing onta, Anda akan minum itu, betul? Ya, kecuali itu, masa minum kencing onta? Anda tidak tahu minum kencing onta itu? Ya, tidak tahu yang itu. Tidak tahu. Kira-kira kalau saya beritahu bagaimana? Ya, silahkan. Baik, mungkin ya Bapak ini mungkin dia banyak tidak tahunya. Gak apa-apa teman-teman ya. Kita harus sabar teman-teman. Jangan anggap semua muslim itu tahu ajaran agama Islam teman-teman. Kalau semua muslim tahu ajaran agama Islam, udah nggak ada lagi yang jadi orang Islam. Ya, kan lagi belajar. Baik, ya nggak apa-apa ya. Kita kasih ini ya. Sebentar ya. Kita kasih tunjuk orang-orang Islam yang dimana mereka itu minumin kencing onta, Pak, ya. Kita kasih tunjuk orang-orang Islam yang meminum kencing onta. Bentar ya. Saya tunjuk videonya ya. Nih. Ya, silahkan. Saya balikan kamera saya. Ini adalah orang-orang Islam yang mereka pergi ke Arab dan mereka minumin kencing onta nih. Ya, ini banyak ya orang-orang Muslim yang minumin kencing onta itu banyak. Mereka jualan di situ, jual kencing ya. Ini juga nih minum kencing onta nih. Nih. Alhamdulillah, Bapak Rohman sudah minum kencing unta. Bagaimana Pak perasaannya setelah minum? Alhamdulillah pahit. Pahit ya? Baik. Setelah saya tunjukkan beberapa contoh, sekarang begini, saya mau tanya kepada Anda Pak Ihsan. Menurut Anda itu orang yang minumin kencing onta itu karena siapa yang memerintahkan itu? Sepanjang ini sih saya tidak tahu. Tapi kalau aku yang dulu saya nggak mau lah yang seperti itu. Bukan, ini bukan masalah Anda tidak mau. Karena Anda tidak mau, karena Anda masih waras. Anda masih punya sedikit kewarasan. Yang saya tanya, orang yang minumin kencing onta tadi, karena apa dia berbuat demikian itu? Karena ngikutin siapa? Ya itu saya tidak tahu. Karena maksudnya karena apa itu, karena siapa, saya tidak tahu itu memang. Karena tidak tahu. Saya kasih tahu.
kita ini kan dari tadi berbicara mengenai pemerintahan. Jadi agama, walaupun sebenarnya kita nggak cocok Kristen itu dikatakan agama ya, jalan hidup. Jadi sebenarnya kita ini sedang berbicara mengenai pemerintahan, Pak Ihsan. Iya. Islam itu berbicara mengenai pemerintahan Allah dan Muhammad, di mana Allah dan Muhammad mengendalikan manusia. Ketika Allah dan Muhammad mengendalikan manusia, manusia jadi kayak tadi tuh. Jadi kayak gitu, manusia lempar-lemparin batu, nyium-nyiumin batu, minumin kencing. Itu kalau Allah dan Muhammad memerintah. Makanya kalau Anda jadi Kristen, yang memerintah bukan Allah dan Muhammad, tetapi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketika yang memerintah diri Anda, jiwa raga Anda itu yang memerintah adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mustahil Anda pergi ke Arab nyium-nyiumin batu itu, enggak. Makanya saya bilang, akibat mengikuti Muhammad, orang banyak tidak waras lagi. Sekarang begini, omongan saya ini memang pahit, Pak. Omongan saya memang pahit dan menyakiti banyak teman-teman saya yang Muslim. Tapi masalahnya bener gitu loh. Baik, khusus Silakan. untuk yang minum air onta itu apakah ada baik hadisnya apakah ada hadisnya tentang minum kencing onta? Baik. Kita sabar ya teman-teman ya mengajarkan Pak Ihsan. Semoga Pak Ihsan mendapatkan hidayah dan kebenaran ya teman-temannya dari Tuhan Yesus. Baik. Kita akan tunjukkan dalil-dalilnya. Sebelum saya tunjukkan dalil-dalil minum kencing onta, bentar ya. Bentar ya. Sabar. Saya putarkan dulu ceramah dari Pak Ustadz ya. Apakah boleh minum kencing onta? Sabar. Saya rasa Anda dan semua Muslim pasti sudah familiar dengan suara seorang Ustadz kondang satu ini. Perhatikan ya. Ada seorang jamaah bertanya. Perhatikan. Saya balik saja ya. Saya balik, mudah-mudahan kedengaran suara saya ya. Ya. Nih. Saya rasa Anda mengerti Ustadz kondang satu ini. Namanya Ustadz Khalid Basalamah. Kalau suara tidak terdengar, tolong kasih tahu. Apakah air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Benar, hadisnya sahih. Riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum, dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyebutkan rambut mereka. Sebagian ulama menukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum, gitu kan, dan dijadikan sebagai obat. Dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain? Dinukil bahwasanya unta ini memang dengan hikmah Allah SWT, mereka hanya mau makan pohon-pohon yang ada di padang pasir, dan pohon padang pasirnya semuanya kering memang dan berduri. Jadi tidak ada kandungan air kalau kecuali sedikit sekali, gitu kan. Dan unta ini hewan yang tidak mau minum sembarangan air. Jadi kalau ada air tergenang, dia tidak langsung main minum saja. Dia menunggu dan mencium. Pada saat tidak ada bau, baru dia minum air tersebut. Gitu kan? Kalaupun di Madinah diberikan makan, biasanya cuma diberikan makan unta. Ini diantara diberikan makan kurma. Maaf. Dan ini ya dinukil sebagian ulama menukil hikmahnya. Tapi yang jelas terlepas daripada itu memang ada hadis Nabi SAW, hadis sahih berhubungan dengan masalah itu. Kalau Anda lagi umroh, kalau misalnya travelnya bisa, itu kalau saya kemarin di umroh itu bisa diminta ke supirnya menuju ke wilayah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu tempat perjanjian dulu antara muslimin dengan orang-orang Quraisy pada saat Nabi SAW keluar dengan 1.400 orang untuk haji, kemudian ditahan oleh orang-orang Quraisy. Hudaybiyah. Jadi saya tidak mengutip hadis karena langsung saja ustadznya, karena itu sudah terverifikasi gitu loh. Jadi memang di Arab jual-jual kencing onta, orang-orang Islam ke sana minumin kencing onta, itu memang karena dasarnya ngikutin Muhammad. Makanya saya bilang, jika Allah dan Muhammad telah memerintah di dalam hatimu, telah menguasai dirimu, mengendalikan dirimu, pemerintahan Allah dan Muhammad ada dalam dirimu, percayalah, sebentar lagi Anda juga akan minum-minuman kencing onta kayak begitu.
Kalau aku sih nggak mau lah, tetap nggak mau. Nah, selamat. Artinya Anda tidak mau dipimpin dan dikuasai oleh Allah dan Muhammad. Kalau Bukan sudah seperti itu, juga. Bukan seperti itu. loh, Pak Iksan, bukankah menjadi muslim yang sejati itu adalah mengikuti Allah dan Rasulnya? Ya tapi kan harus ada pengecualian. Masa disuruh minum air onta mau? Ya kan nggak mau. Berarti Anda tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul, maka dia telah durhaka kepada Allah, betul? Ya begini aja, itu saya cari dulu tuntunannya, itu khusus tujuannya buat apa dulu. Kalau ada tuntunannya minum air Oke onta. lah, sekarang gini saja. Nggak, kalau kencing ontak dia nggak mau. Tapi cium batu mau ya? Cium batu mau? Ya, oke, Baik. cium batu. Kita tunjukkan masalah cium batu ya. Sebentar. Ya. Bentar. Kita akan tunjukkan bagaimana orang-orang Islam menciumi sebongkah batu, teman-teman ya. Sudah main cium-cium batu, main lempar-lempar batu. Perhatikan. Nih. Oh, lihat tuh. Lihat bagaimana mereka mencium-ciumi batu di sini. Lihat tuh, oles. Minyak, wangi, harum, pemirsa, parfum. Biar wangi, ya. Lihat nih. Lihat mereka berdesak-desakan, berinjak-injakan, menciumi sebongkah batu. Saya tanya dulu kepada Anda ini ya. Saya tanya kepada Anda. Pertanyaan saya sebenarnya sederhana ini. Ini adalah hanya sebongkah batu belaka, betul? Kita kasih yang gambar saja ya, biar lebih terang ya. Sebentar. Kalau seperti itu nampaknya kurang terang. Sebentar. Kita kasih gambar. Sabar ya. Kita kasih gambar, sabar. Nih. Ini kan orang nyiumin batu, betul? Iya, betul. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah batu itu ada gunanya untuk dicium-cium begini? Ya kalau menurut saya sih itu bukan ajaran yang harus dilakukan, itu hanya masing-masing mereka yang mau dan mau. Nah, tadi katanya dilakukan, sekarang enggak. Makanya betul saya bilang kan, artinya sebenarnya ketika Anda sungguh-sungguh mendalami agama Islam, pasti ujung-ujungnya Anda akan sadar dan tidak mau mengikuti. Tadi minum kencing onta Anda sudah tidak mau. Sekarang nyium batu Anda sudah, itu kan bagi yang orang melakukan saja. Berarti sesungguhnya Pak Iksan, di hati kecil Anda sesungguhnya telah memberontak terhadap ajaran agama Islam. Jadi begini Bang Edis, saya mau jelaskan dulu sesuatu Bang Edis. Saya sebagai muslim kan harus menjalankan apa itu yang menjadi rukun Islam dulu, yang ada 5 itu. Syarat-syaratnya muslim kan yang jelas itu, yang pasti, yang harus itu kan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan yang kelima adalah ibadah haji bila dia mampu. Itu dulu saja yang penting saya kerjakan. Kalau yang lain-lain yang seperti itu kan itu bukan kewajiban, maksudnya belum sesuatu yang diwajibkan. Kalau itu tidak berdosa kalau nggak melakukan itu seperti itu. Begini, maksud saya begini, kita ini kan dari tadi kan berbicara mengenai pemerintahan. Sebentar ya, ini saya tunjukkan lagi video yang lain ya. Kita ini kan berbicara mengenai pemerintahan, betul? Iya. Nah, ketika Allah dan Muhammad menguasai memerintah seorang muslim. Bentar ya. Sebentar. Ya. Ketika seseorang, nih, inilah kerjaan orang Islam nih. Selain daripada itu ini. Nah, lempar batu. Nah.
Bayangkan Anda nabung puluhan juta, kemudian Anda begini main ini. Nah, lempar. Lempar ini ya, lempar batu. Nah. Bayangkan uang puluhan juta, ngantri puluhan tahun. Sampai Arab Anda main lempar-lemparan batu begini. Ini akibat apa? Akibat orang Islam dikendalikan dirinya, dikendalikan akalnya, dikendalikan pikirannya, jiwa raganya oleh Allah dan Muhammad. Nah itulah, tuh jadi kayak begitu. Nah itu, lempar-lempar batu. Nah iya kan? Nah, iya. Makanya saya bilang Bang, 2025 ganti Tuhan, jangan lagi Allah dan Muhammad. Jangan lagi yang kau buat mengendalikan hidupmu. Jangan lagi yang kau membuat mengendalikan akal, jiwa, dan pikiranmu. Allah dan Muhammad lagi. Tapi gantilah yang mengendalikan jiwa, akal, dan pikiranmu itu roh Tuhan, roh kudus yang daripada Tuhan. Kalau roh kudus sudah mengendalikan jiwa, pikiran, dan akalmu, percayalah, Anda tidak akan melakukan hal-hal konyol yang gak waras kayak begitu. Ngapain Anda lempar-lemparan batu? Daripada Anda ngelempar batu, mending lempar mangga. Cucu dapat tuh, jatuh, masih bisa dimakan. Tapi saya tetap itu dulu aja. Rukun Islam yang penting saya kerjakan dulu. Kalau yang itu kan, kalau haji kan kemungkinan saat ini belum mampu. Nah, yang penting, yang buat pegangan satu ya itu aja. Rukun Islam yang 5 saya kerjakan dulu. Oke, apa rukun Islam yang pertama? Coba. Membaca syahadat, mengerjakan sholat. Baik, ya, kita mulai dari membaca ya. syahadat. Semuanya pokoknya masalah di dalam Islam ini, semuanya. Oke. Coba, apa bunyi syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya aja, artinya. Oh, aku bersaksi bahwa kepada Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Oke, bersaksi. Saya tanya dulu, biar kita nggak debat kusir. Apa sih bersaksi itu? Pengertian bersaksi itu apa? Yang saya yakini adalah saya meyakini, gitu aja. Bersaksi sama meyakini beda, Pak Iksan. Kalau bersaksi sama meyakini itu suatu hal yang berbeda. Kami orang Kristen, ketika kami misalnya selesai dalam persekutuan gereja hari Minggu, kami biasanya mengucapkan yang namanya pengakuan iman rasuli. Dengan kata-kata begini, aku percaya kepada dan seterusnya. Aku percaya kepada dan seterusnya. Jadi percaya bukan aku bersaksi. Kalau Anda mengatakan aku bersaksi. Bersaksi adalah suatu perbuatan menyatakan bahwa Anda menyaksikan sesuatu itu dengan panca indera Anda. Contoh misalnya, apakah Anda melihat bahwa Muhammad itu diutus oleh Allah? Ya kan saya belum lahir pada zaman Muhammad. Makanya harusnya bukan aku bersaksi, tetapi aku percaya. Dari situ sudah bermasalah syahadatmu itu, rukun yang pertama. Rukun yang kedua, apa? Mengerjakan sholat. Sholat, baik. Kita mulai nih. Sholat ini juga masalah juga. Ada yang bilang begini. Ada yang di depan sini, betul nggak? Ya. Ada yang di atas telinga, ada yang di samping telinga. Nggak tahu lah, macam-macam lah pokoknya kalian lah. Ya. Sekarang saya tanya. Kenapa begini? Itu syariat itu, ajaran. Iya, ngerti saya. Syariat. Maksudnya kenapa begini? Ya itu kan sudah takbiratul ihram. Iya, maksudnya itu kenapa kok begini? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begini? Coba. Ini maksudnya apa? Ya itu kan yang diadakan yang seperti itu. Ngerti Pak Iksan, saya kasih contoh, nih sulit ngomong-ngomong. Gini nih, dengerin. Dulu saya masih ingat, zaman saya masih SD, saya itu main-main dengan teman saya SD juga di lapangan salah satu SMP di tempat saya masih kecil. Iya, iya. Mereka lagi latihan taekwondo. Cumbi.
Ya, begitu latihan taekwondo mereka. Nah, sehubungan saya itu orang tua saya nggak punya duit, mau mau ngikutin saya latihan taekwondo, saya cuma ngeliat doang. Tapi saya pelajari ilmunya, namanya masih anak-anak kan. Ada orang, salah satu siswa taekwondo itu, mereka begini tuh ketika mengepalkan tangan begini. Terus ada guru taekwondonya marahin, nggak boleh begini. Kamu kalau mukul tanganmu begini patah jarimu, jempolmu patah. Harus di luar begini, nggak boleh jempolnya di dalam begini. Oh, saya tahu maksudnya. Kenapa begini kalau mukul bukan begini? Nah, sekarang maksud saya begini. Kenapa orang Islam kalau sholat begini? Kenapa nggak begini? Coba, silakan jelasin. Gunakan akal muas. Jangan, kau udah dari Muhammad, jangan begitu, bukan jawaban. Kalau Ya, seperti itu bukan jawaban, coba. Semenjak Kenapa? saya belajar tuntunan sholat, ya seperti ini, bukan seperti ini. Iya, kenapa begini? Ya, secara detailnya itu tidak ada kenapa harus begini. Nah, makanya saya bilang kan, ketika orang Islam ditanya agamanya, maka orang Islam pasti meninggal dunia. Coba kenapa begini? Itu bukan cuma, itu seluruh gerakan sholat. Nih, saya tunjukin. Semuanya jadi masalah. Nih, saya tunjukin lagi. Aduh, baru satu itu. Aduh, Pak Ihsan. Baik, saya tunjukkan kepada Anda. Nih ya, saya kasih gambar lagi. Sabar ya. Nih, ini ada dua gambar. Bagaimana orang Islam cara duduk menghadap Allah. Perhatikan. Kelihatan gambarnya Pak Ihsan? Ya, kelihatan. Oke, ini duduk tahiyat awal. Kemudian ini duduk tahiyat akhir. Ya. Pertanyaan saya, kenapa harus begini nih kaki? Itu secara tuntunan kan jempolnya harus ikut menghadap ke depan. Iya, yang Ujung saya tanya jempol. kenapa harus begini? Kenapa kakinya nggak digeser saja sedikit ke kanan? Loh ya, saya tahunya seperti itu, Mas Edi. Memang Apa? sulit, saudara. Apa saat saya diajarkan sholat harus bertanya, Pak, kenapa harus Loh, begini? tadi kan enggak. sudah saya kasih contohnya Pak Ihsan. Waktu zaman saya SD, saya ngelihat orang latihan taekwondo. Oh, Ada ya, murid ya, teman ya. saya, dia mukul Ya. tangannya begini. Oke, ya maksud saya. Dimarahin, gak boleh begini tanganmu, nanti patah jempolmu, harus di luar begini. Oh, maksudnya Ya, di ya, luar ya, begini ya, supaya ya. tidak keseleo. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, kenapa kaki Islam begini? Ya, saat saya masuk, cuman saat saya diajarkan, saya nggak diberitahu detailnya. Jangankan Anda, Ustadz suruh kumpul di seluruh dunia, tidak akan mungkin bisa menjelaskan ini. Gimana? Sekarang, coba ya. Di dalam Bible apa dikatakan? Tuhan melihat hati seseorang. Datang kepada Tuhan membawa hati kita. Betul? Ya. Sementara orang Islam, Tuhannya tidak melihat hati, Tuhan yang melihat kaki. Iya, ini kenapa itu harus siapa yang bilang begini? itu Ini seperti kenapa itu? harus begini? Coba. Bingung lagi. Iya kan saya diajarinya seperti itu, tidak Ngerti Pak Ihsan, saya tahu Anda diajarinya begitu. Maksud saya kenapa harus begitu? Saya kasih contoh loh. Kamu muridnya si Anu, guru Wiro Sableng Situ Gendeng, betul. Kenapa ketika gerakan menangkis, kenapa begini? Kenapa nggak begini? Ya, Nah, ya saya kan ada maksud, saya mudeng dijelasin pakai akal logika, betul? Iya betul. Cuman Bukan kan ya saat karena diajarin guru saya begini, bukan begitu cari jawabnya. Iya. Ada Iya, alasannya, gitu loh. Nah sekarang saya tanya, Iya. coba kenapa kakinya harus model begitu? Ya karena saat itu alasannya tidak disampaikan alasannya kepada saya. Saat diajar seperti itu alasannya Oke. disampaikan. Yang Tapi disampaikan- percayakah Anda Pak Ihsan? Percayakah Anda? Sekalipun guru Anda bawa Muhammad bahkan nggak akan mampu menjelaskan itu kenapa begitu.
Iya, kecuali kalian ngarang bebas. Nah, kalau ngarang ahlinya. Oh, kalau begini artinya melemparkan beban ke belakang. Kemudian kalau begini kakinya, oh supaya tidak pegel. Itu kan ngarang semua. Lagi pula, di dalam Al-Quran, apa tujuan daripada sholat itu? As-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar, untuk menjauhkan dari Betul kejahatan. sekali. Jadi, sesungguhnya kalau Anda membaca di dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Ya. Ada satu peristiwa di Brebes, mohon maaf, saya tidak bermaksud menyinggung peristiwa ini. Ada seorang wanita ibu-ibu, dia habis sholat, habis mengerjakan sholat, menurut kacamata muslim itu sholat namanya. Setelah itu, dia gorok 2 anaknya. Tahu berita itu yang di Brebes? Maaf, itu saya tidak tahu. Nah, itu sebagai bukti bahwa sesungguhnya kalian ini tidak tahu sholat itu apa. Buktinya apa? Buktinya setelah muslim mengerjakan sholat, nggak taunya maling kotak amal. Habis ngerjakan sholat, nggak taunya korupsi. Habis ngerjakan sholat, nggak taunya malah melakukan kejahatan. Berarti yang dimaksud sholat bukan itu. Yang dimaksud sholat di dalam Al-Quran itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Tapi oleh orang Islam, sholat diselewengkan melakukan gerakan-gerakan. Nggak ada itu di Quran. Saya orang sudah membaca Quran lebih dari 100 kali. Di mana ada sholat tuh begini dalam Quran? Di mana ada? Kalau ada, saya lompat dari Monas. Nggak ada. Ya, saya mudeng yang saya dikatakan Bang Edis. Maksudnya yang penting tidak berbuat mungkar berarti sudah sholat, seperti itu. Yang dimaksud sholat oleh Al-Quran, jelas tadi ayatnya sudah Anda bacakan. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Tetapi oleh orang muslim, sholat itu adalah cuci. Betul? Ya, itu kan syarat sholat kan harus berwudu dulu, bersuci. Baik, sekarang ketika Anda mengutarakan yang rukun-rukun tadi itu, semuanya bermasalah kan? Ya, menurut Syahadat saya bermasalah, sholat bermasalah, nanti zakat lagi masalah lagi nanti zakat ini. Bermasalah kan bagi yang menganggapnya bermasalah. Kalau saya sih tidak bermasalah. Ya, karena Anda tidak mau berpikir. Celakalah bagi orang-orang yang tidak mau berpikir. Tapi yang saya maksudkan begini Pak Iksan. Biar kita tidak ngomong tidak ada isinya. Oke. Pak Iksan, Anda mau diri Anda diperintah. Anda mau yang berdaulat di hati Anda. Anda ngerti berdaulat nggak? Jangan-jangan bahasa saya Anda tidak ngerti. Anda ngerti berdaulat? Berdaulat, ya coba diperjelas dulu. Berdaulat itu maksudnya yang mengendalikan, yang mengontrol, yang menguasai, yang berkuasa di dalam diri Anda, di hati Anda. Anda mau nggak yang berdaulat di dalam diri Anda itu maunya Muhammad apa Yesus? Oh ya, jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nomor 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Gimana caranya Allah memerintah Anda? Ya, melalui ajaran-ajaran yang disampaikan dalam Al-Quran dan ditambah dengan hadis yang sahih. Iya, seperti itu juga Bang. Dalam Kristen, bagaimana Bapa di surga memerintah di hati seseorang? Bagaimana pemerintahan Bapa di surga itu betul-betul terlaksana di muka bumi? Dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus. Yesus sudah naik ke surga. Bagaimana Yesus memerintah? Dengan perantaraan Roh Kudusnya. Roh Tuhan turun atas seseorang sehingga Roh Tuhan itu mengendalikan seseorang. Itu kita berbicara mengenai pemerintahan nih sekarang. Sekarang Anda pengen diperintah oleh Allah apa diperintah oleh Bapa di surga?
Tetap Allah lah. Nah, kalau Anda Allah pengen SWT. diperintah oleh Allah, tunggu sebentar lagi Anda akan menciumi batu, main lempar-lemparan batu, lalu minum kencing. Lu nggak percaya Anda. Tapi kalau Anda menjadikan Bapa di surga yang memerintah diri Anda tidak akan melakukan hal-hal yang kayak begitu. Coba di mana perintah Bapa di surga? Pergilah kau, ciumilah batu itu, bongkah sebongkah batu itu, nggak ada. Tetapi jikalau Bapa di surga sudah memerintah dengan perantaraan Roh Kudusnya, maka orang tersebut akan melakukan kehendak-kehendak Bapa di surga. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sementara kalau Allah memerintah di dalam diri seseorang, memerintah atas seseorang, jika kamu bertemu dengan orang-orang Wahyudi dan orang-orang Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Janganlah makananmu dimakan kecuali oleh sesamamu. Coba, Pak Ihsan, Anda menjadi orang yang dikendalikan, yang menjadikan Allah sebagai pemerintah, sebagai raja, Malik. Berarti Anda mengikuti kehendak dia, betul? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Oke. insya Allah. Baik. Ketika Allah menjadi raja, memerintah di hatimu, tentu dengan perantaraan Muhammad pastinya, karena Allah tidak pernah datang ke dunia. Yang datang itu Muhammad. Begini. Insya Allah. Begini. Ada tetanggamu non-muslim. Taruhlah orang Kristen. Dia lapar, dia tidak punya apa-apa. Jatuh miskin dia. Lalu datang ke rumahmu, mengetuk pintumu untuk meminta makan, untuk meminta beras. Anda kasih tidak? Ya pastilah dikasih, kan kami juga Itu ada bukti ajaran kalau saling- Allah tidak memerintah di hatimu. Kalau Anda beri, itu artinya Allah tidak menjadi raja memerintah dirimu. Kalau Allah menjadi raja memerintah di hatimu, Anda tidak boleh kasih. Karena kata Muhammad, janganlah makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang bertakwa. Begini Mau saya aja, tunjukkan Bang dalilnya? Edis. Mau saya tunjukkan Enggak, dalilnya? Enggak, itu sih, itu kan apa namanya, cuma tambahan-tambahan saja. Kalau saya sih- Tambahan ini suka-suka. Begini, Tambah-tambahan. Itu Muhammad yang memerintahkan. Allah tidak pernah datang ke dunia. Allah tidak pernah ngomong. Yang ngomong, yang datang ke dunia itu adalah Rasul Muhammadnya. Makanya barang siapa yang patuh kepada Muhammad, sesungguhnya dia telah patuh kepada Allah. Betul? tapi saya punya sendiri, Bang Edis, dasar sendiri. Bahwa Allah itu adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Maka tidak mungkin. Iya. Benar nggak? Tanggal Barang 8 siapa kita yang taat kepada Muhammad, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Ya, Oke. Muhammad memerintahkan apa? Boleh tidak memberi makan orang non-muslim? begini saja, saya kan Sebentar Pak Ihsan. Menurut Muhammad, boleh tidak memberi makan orang non-muslim? kalau secara praktek di lingkungan sih boleh ya, secara kehidupan. Menurut nyata. Muhammad, bukan secara praktek. Menurut Muhammad? Begini, saya kan tidak melihat dasar yang itu, kecuali Baik, saya tunjukkan. saya melihat Nampaknya dia dasar ingin kita daripada tunjukkan itu. hadisnya, teman-teman. Mau saya tunjukkan hadisnya? Yang Mau? penting hadisnya itu betul-betul sahih. Oh, sahih Betul-betul. gimana? Perhatikan. Perhatikan. Bentar ya. Saya tunjukkan. Nanti teman-teman silakan rapikan sendiri ya teman-teman ya. Silakan teman-teman nanti rapikan ketika saya mencari hadis. Teman-teman kalau kadang-kadang banyak yang ngupload nih malas merapikan. Waktu saya mencari hadis diinikan juga.
Waktu saya cari hadis dipotong biar rapi. Kalau saya cari hadis Anda upload, orang udah skip duluan video Anda. Ya. Perhatikan ya. Ini hadisnya dalam diriwayatkan oleh Abu Dawud 4832 dari Abu Sa'id dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Sekarang saya tanya sama Pak Iksan, menurut Muhammad boleh berteman dengan orang selain orang mukmin? Itu kan dalam ajaran di situ. Kalau prakteknya saya sih nggak begitu. Iya, makanya saya bilang, ketika Anda belajar agama Islam, pasti buku-buku agama Islam itu tidak akan mungkin Anda percaya. Makanya tidak berlebihan ketika saya katakan, jikalau seorang muslim sungguh-sungguh memperdalam agama Islam, maka dia besok pagi akan memanggil tukang loak untuk mengangkat buku-buku ini supaya dibawa oleh tukang loak membungkus pecel. Bisa kamu aja itulah. Kok suka? Sekarang, apakah Anda percaya ini? Bisa percaya, bisa tidak. Yang bukan, jangan begitu. Jangan kasih jawaban yang ambigu. Anda percaya ini tidak? Ya kalau memang itu sahih percaya. Tapi kan prakteknya nggak seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Berarti bisa dipraktekkan tidak ajaran ini, ajaran Islam ini? Ya menurut saya tidak lah. Makanya tidak bisa dipraktekkan. Makanya saya bilang, segeralah panggil tukang loak supaya diangkut buku-buku hadis ini dan dibawa untuk membungkus pecel. Lu gimana sih? Jangan ngelawak lah, Bang Edis. Loh Pak Iksan, bayangin Anda hidup dengan keadaan begini Pak Iksan. Saya Pak Iksan, nih saya balik dulu kamera saya, perhatikan. Biar Anda tahu statement saya ya, nih. Walaupun Anda lihat saya seperti seolah-olah kok begini banget sama agama Islam, pegang omongan saya. Kalau ada orang Islam datang ke rumah saya suruh dia makan. Sama. Iya, saya suruh dia makan. Makan bro, makan. Ambil yang banyak, makan yang banyak. Bungkus bila perlu. Sama lah. Itu ajaran kami. Nah, hati nurani Anda juga sebagai manusia juga seperti itu kan? Iya. Makanya hati nurani kita bertentangan dengan Allah dan Muhammad. Gimana? Bang Edis, makanya mumpung belum terlambat, segera ganti Allah dan Muhammad di hatimu. Singkirkan Allah dan Muhammad dari hatimu, supaya mereka jangan memerintah di hatimu. Tapi berilah ruang kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk memerintah di hatimu. Gitu Pak Iksan. Ya mungkin sekarang Anda tidak mungkin bisa langsung menerimanya. Mungkin juga Anda gengsi tetangga saya nonton ini. Ntar dilihat. Begini Pak Iksan. Waktu Bang Edis lucu jangan. Begini Pak Iksan, sesuatu itu butuh proses karena Anda kan sudah lama, ibarat itu udah tarnish itu apa bahasa Indonesianya? Mengakar. Iya, sudah mengakar. Sudah ada karatnya. Gitu. Jadi Anda sudah jadi agama Islam itu sudah karatan begitu. Jadi memang butuh waktu. Iya, bukan karatan lagi, sudah mendarah daging lah. Iya. Jadi butuh proses lah. Daging. Ya, tidak mungkin langsung Anda pindah begitu. Memang butuh proses seperti itu. Jadi mungkin Pak Iksan, saya beri ke Anda waktu untuk berpikir ya, tenang, semoga kekuatan daripada roh Tuhan bisa mencelikkan mata Anda supaya Anda bisa melihat kebenaran seperti itu. Kalau enggak bisa juga bagaimana Bang Edis? Ya kita nggak bisa menyimpulkan bisa atau enggak. Kan waktu, biarkan kuasa roh Tuhan yang turun atas diri Anda dan membuka wawasan Anda. Seperti itu. Begitu ya Pak Iksan ya? Ya, saya gini aja. Sampai saat ini begini. Mungkin besok saya masih bisa naik atau tidak. Yang penting boleh. Saya kalau ada kata-kata yang salah buat pemirsa, buat Bang Edis, juga buat kaum non-muslim,
saya mohon maaf. Ya pada dasarnya kan saya Sama-sama, datang ke Pak sini Ihsan. benar-benar untuk belajar ya. Jadi kalau yang tadi bilang batal botol kosong, oke enggak masalah karena saya memang masih belum punya ilmu ya. Saya sih nggak marah, nggak tersinggung seperti itu Bang Is. Silakan saja. Insya Allah saya tetap untuk Pak Edis saya positif dengan adanya Bang Edis, saya bisa mengkoreksi keyakinan saya seperti itu saja. Baik. Saya doakan selalu Bang Edis untuk sehat-sehat selalu. Apa Terima yang menjadi kasih. tujuan Edis ya Sama-sama silakan Pak saja. Ihsan, sama-sama. Baik. Tapi ngomong-ngomong Pak Ihsan asalnya dari mana ini? Gimana? Ngomong-ngomong asalnya dari mana? Kok seperti tetangga saya? Iya. Tegal. Aku Banyumas.